Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ini video kami terakhir di Hong Kong. Sebelum besok kami kembali ke Indonesia, hari ini kami sempatkan untuk jalan-jalan ke Macau. Perjalanan kami dimulai dari stasiun Sheung Wan menuju Sentral. Perjalanan ini memakan waktu 30 menit. Setibanya di Sentral, ikuti terus tanda menuju Hong Kong Macau Ferry Terminal di Sheung Wan. Terminal ini bisa dicapai dengan jalan kaki sekitar 10-15 menit melalui pusat perbelanjaan IFC dan jembatan penyeberangan yang terhubung langsung ke terminal. Total waktu perjalanan kami sekitar 50 menit. Ada dua perusahaan feri utama yang melayani rute ke Macau, Turbojet dan Cotai Waterjet, dengan keberangkatan setiap 30 menit. Teman-teman harus tiba di terminal setidaknya 30 menit sebelum waktu keberangkatan. Kapal berkecepatan tinggi ini memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Feri ini beroperasi sampai jam 10 malam, jadi memudahkan wisatawan dan pembisnis untuk bepergian antar kota dengan cepat dan efisien. Kami tiba di Terminal Feri Outer. Fasilitas di terminal ini cukup lengkap termasuk restoran, money changer, dan duty free. Ketika teman-teman tiba di Macau, harus membeli Macau Pass. Sama seperti Octopus di Hong Kong, kartu pintar ini digunakan untuk membayar berbagai jenis transportasi umum di Macau. Seperti bis, feri, bisa juga digunakan untuk membayar tempat parkir, restoran cepat saji, minimarket, dan vending mesin. Macau Pass bekerja dengan sistem tap and go. Teman-teman bisa isi ulang saldo kartu di berbagai lokasi, termasuk mesin isi ulang otomatis, minimarket, dan aplikasi seluler. Sebenarnya Macau sudah memiliki sistem transportasi LRT, meskipun belum sebesar dan sekompleks di Hong Kong. Macau lebih memilih mengembangkan LRT untuk menghubungkan area utama, seperti Taipa, Cotai, dan beberapa titik strategis lainnya. Meski belum memiliki MTR, Macau tetap memiliki sistem transportasi publik yang memadai, sesuai dengan skala dan kebutuhan wilayahnya. Macau juga wilayahnya sangat kecil, jarak antar tujuan relatif pendek, dan banyak tempat wisata dapat dicapai dengan berjalan kaki atau menggunakan bis. Destinasi yang kami tuju, Ruins of St. Paul. Dari Outer Harbor, naik bis nomor 3, turun di Almeida Ribeiro, bisa jalan kaki menuju ke sini.
Bangunan ini merupakan fasad yang tersisa dari gereja Santo Paulus yang dibangun pada awal abad ke-17. Bangunan ini menjadi simbol ikonis Makau dan menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Situs ini juga merupakan bagian dari Historic Center of Macau yang telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2005. Dekat dengan reruntuhan Saint Paul, ada Musée de Macau. Museum ini bertujuan untuk memamerkan sejarah budaya dan tradisi unik Macau, yang merupakan hasil dari pertemuan antara budaya Tiongkok dan Portugis selama berabad-abad. Di Makau banyak jalan kecil dan berliku dengan batu paving khas Eropa. Jalan-jalan ini seringkali dipenuhi penjalan kaki dan memiliki suasana kota kolonial yang kental. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Makau merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Tiongkok. Nelayan dan pedagang dari Tiongkok telah lama menggunakan daerah ini sebagai pelabuhan. Makau mulai berkembang sebagai pusat perdagangan pada pertengahan abad ke-16. Makau memiliki sejarah unik sebagai pertemuan budaya Portugis dan Tiongkok. Sejarahnya mencerminkan dinamika politik dan ekonomi antara Timur dan Barat. The Venetia Macau, destinasi kami berikutnya. Arsitektur bangunan ini terinspirasi oleh kota Venesia di Italia. Lampu-lampu jalan bergaya klasik dan penerangan bangunan yang memberikan nuansa romantis khas Venesia. Pas masuk ke dalam, makin terasa suasana Venesian yang mewah dan elegan.
Ditambah warna merah, emas, dan krem mendominasi dekorasi memberikan kesan megah. Pusat perbelanjaan Grand Canal Shoppes dengan kanal buatan dan gondola yang vibes-nya seperti di Venesia asli. Di tengah suasana liburan yang seharusnya menyenangkan, ternyata kami kecopetan dan kehilangan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar buat kami di tempat ini. Namun ketika kami menyadari bahwa kejadian ini sudah terjadi dan yang bisa kami lakukan adalah mengikhlaskannya. Kami mencoba mengambil hikmah dari kejadian ini dan tetap melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih lapang. Melalui pengalaman ini, kami ingin mengingatkan teman-teman semua yang bepergian kemanapun, baik di dalam maupun luar negeri, untuk berhati-hati dan selalu waspada terhadap kemungkinan adanya pickpocket. Semoga kejadian serupa tidak menimpa siapapun dan perjalanan teman-teman selalu aman dan menyenangkan. Tujuan kami ke Makau ingin menikmati arsitektur bangunan yang unik seperti ini. Rasanya seru banget, bisa menikmati setiap detail fasad, kilau cahaya, hingga ornamen-ornamen klasik yang bikin Makau begitu berbeda. Kami ingin menikmati kota ini dari sisi artistik dan estetikanya. Kami tidak menginap di Makau. Setelah seharian menjelajahi destinasi menarik di Makau, kami memutuskan untuk kembali ke Hong Kong pada hari yang sama. Perjalanan dengan feri memberikan kesempatan buat kami untuk beristirahat sejenak setelah aktivitas yang padat di Makau. Bandara ini adalah salah satu bandara tersibuk dan terbesar di dunia. Bandara ini dibuka pada tahun 1998 untuk menggantikan Bandara Kai Tak yang lama dan terkenal dengan desain modern serta efisiensinya. Untuk menghindari drama lari-larian di bandara ini, pastikan teman-teman datang lebih awal ya. Karena bandara ini memiliki lebih dari 100 gate keberangkatan. Sekian video kami kali ini, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, insya Allah jumpa lagi di video kami berikutnya.